baca ayat sajadah dalam sholat subuh Jumat, tapi ada jamaah yang tidak tahu, lalu mereka rukuk sementara imamnya sujud tilawah. Bagaimana hukum makmum tersebut, Pak Ustaz? Wa hum la yastakbirun, Allahu Akbar. Maka si imam sujud sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa afdatahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Maka ketika imam sujud, dia langsung sujud. Habis itu imam tegak lagi, Allahu Akbar. Maka namanya sujud tilawah. Ayatnya namanya ayat sajadah, sedangkan sujudnya namanya sujud tilawah. Bagaimana kalau makmumnya ruku? Allahu Akbar. Tengoklah kanan kiri, kalau dia sujud, ikut sujud. Gak mungkin mereka bodoh berjamaah. Pasti ada juga salah satunya yang tahu, sujud langsung ikut sujud. Nah, lalu kemudian apakah setelah itu dia perlu sujud sahwi? Sujud sahwi itu kalau dia kurang atau berlebih. Kalau dia sujud sahwi, imam sujud, makmum ikut sujud. Adapun dalam masalah sujud tilawah, hukumnya sunnah. Maka begitu dia tengok ada makmum yang lain sujud, maka dia langsung saja sujud. Kalau tidak tahu bacaannya, baca seperti biasa, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi. Habis itu dia tegak lagi. Sujud tilawah pada hari Jumat subuh adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, nanti mudah-mudahan subuh kita masih sempat lagi. Tapi nanti kalau ternyata subuh Jumat imamnya tidak baca ayat sajadah, bukan berarti imamnya tidak tahu, karena memang tidak wajib. Jadi tidak selamanya subuh Jumat juga imam di Masjidil Haram itu membaca alif lam mim tanzil ayat sajadah. Saat umrah muncul flek, apakah boleh melanjutkan rangkaian umrah? Pernah terjadi pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada buku di tangan ibu, judulnya 66 tanya jawab umrah. Umrah itu semua 5 rukunnya itu bisa dilaksanakan oleh perempuan maaf yang dalam keadaan haid. Niat bisa, berniat Idul Adha, labbaik Allahumma umrah bisa. Tawaf enggak bisa. Yang 3 lagi bisa, sa'i bisa, tahallul bisa, tartib bisa. Rukun umrah kan 5. Pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang ketiga tartib berurutan, yang kelima tahallul. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Yang keenam tartib berurutan, jangan sampai tidak berurutan. Nah, kalau terjadi na'udzubillah setelah berniat, maka datang masanya dia menunggu sampai berhenti. Setelah berhenti, mandi, bersih, barulah masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Lapor ke ketua travel rombongan, lapor ke panitia. Nanti bagi yang ada dokternya dia kasih obat makan, hukumnya boleh. Kenapa dibolehkan? Karena ada darurat yang tingkat tinggi, karena ada izin tinggal, ada izin hotel, karena kita bukan orang sini. Tapi jangan berkecil hati, jangan berselingkuh sesuatu yang biasa. Jangan sampai kecewa. Sudah ditakdirkan Allah SWT. Tunggu saja, berhenti secara natural ataupun menekan obat. Setelah berhenti, dia masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Mudah-mudahan umrahnya diterima Allah SWT.
ampun. Amin ya Allah. Itu tadi dari AIT, Azhar Islamic Tour. Yang sekarang dari Faza Travel Palembang. Apakah boleh seseorang yang ihram memakai minyak angin karena masuk angin? Yang tidak boleh pakai tip atau memakai parfum setelah berniat. Labbaik Allahumma umrah. Setelah berniat dia pakai, tak boleh. Dia pakai waktu di hotel. Waktu di hotel di Madinah dipakai. Belum berniat. Sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Baunya masih ada. Terus dia bilang kawan, kok wangi kan? Iyalah, aku kan mau di surga, kau mau di neraka. Aku wangi karena tadi pakai parfum. Mana boleh pakai parfum? Aku makainya tadi di hotel sebelum dia. Boleh. Sedangkan minyak kayu putih, bau minyak kayu putih itu bukan parfum. Yang dimaksud dengan parfum adalah minyak wangi menurut seluruh kesepakatan dunia bahwa dia adalah minyak wangi. On itu kayu gaharu. Kayu gaharu itu keluar minyaknya. Minyak on itu parfum. Sepakat seluruhnya itu minyak kayu gaharu parfum. Lalu kemudian ambar dari perut ikan paus, itu juga parfum. Lalu kemudian bis kijang, itu juga parfum. Ada parfum itu dua jenis. Yang pertama dari tanaman za'faran. Za'faran juga parfum dari tanaman. Ma'ul warq, air bunga mawar, ros, itu juga parfum dari Taif. Ada yang kedua bukan dari tanaman, tapi dari hewan. Ada dari ikan paus, ada dari kijang. Itu juga itu parfum. Sedangkan minyak angin, maka dia bukan parfum, dia bukan wewangian, tapi ada aromanya. Sama macam jagung, jagung pun ada aromanya. Madu pun ada aromanya, tapi dia bukan parfum. Dia adalah aroma yang ada pada tanaman, dia bukan parfum. Dua, bila perjalanan dari Madinah ke Makkah, lebih baik dijamak takhir di Masjidil Haram atau di perjalanan, Pak Ustaz? Jamak takdim di perjalanan, jamak takdim. Misalnya berangkatnya jam 11 dari Madinah, berhenti di tengah jalan, sholat zuhur, jamak takdim, sah, boleh. Oh, kalau begitu nanti adalah kita jamak takhir aja nanti di Masjidil Haram, bagus, mendapatkan 100.000 pahala. Jadi antara jamak takdim dengan jamak takhir sama-sama sunnah, sama-sama boleh. Ada tempat sholatnya antara tanah biasa dengan tanah haram, antara tanah haram dengan Masjidil Haram. Maka yang paling utama adalah di Masjidil Haram. Jadi kalau mau dia tunda sampai nanti di Masjidil Haram, tapi nanti kita sampai di Masjidil Haram orang sudah sholat, ya udah kita aja buat kelompok kita sholat. Ajangkan satu rombongan kau jadi imam. Di situ foto kawannya dia update status sudah pernah jadi imam di Masjidil Haram. Gimana imam rombongan, imam terlambat. Itu dari fazal level. Yang ketiga dari mentor. Mengapa suasana sholat di Makkah tidak lebih syahdu dibandingkan sholat di Madinah? Mungkin perasaan ibu aja. Karena sering kena usir di Makkah. Di Madinah bangunannya laki-laki depan, perempuan pintu kiri, pintu kanan, sehingga lebih terarah. Sedangkan di Makkah bercampur aduk, gapuranya tingkat tinggi, penjagaannya lebih ketat. Saya lebih sering kena usir di Makkah daripada di Madinah. Jadi
yang membuat suasana hati kita, siapapun pasti akan merasa itu. Karena keadaan, situasi dan kondisi. Di sini ada tawafnya, di sini ada sa'inya, di sini banyak problematikanya. Tapi belum pernah saya sampai hari ini berjumpa orang setiap ditanya gimana perasaan Bapak, saya tobat Pak Ustaz, gak mau lagi gimana. Belum pernah. Semuanya selalu melelehkan air mata. Doakan ya Pak Ustaz. Saya pun jawab, doakan juga saya. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke Baitullah. Yang keempat dari Jasmine Tour Surabaya. Kenapa Multazam disebut tempat paling mustajab? Multazam diambil dari kata lazima yalzamu, artinya mesti. Multazam artinya mesti. Apa maksudnya mesti? Mesti terkabul. Siapa yang menyebutnya? Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di mana? Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, itulah dia Multazam. Berdoa di Multazam dengan menempelkan pipi kanan, meminta kepada Allah. Tapi sebelum menempelkan pipi kanan ke Multazam itu, buka mata, yakinkan memang betul-betul Multazam. Jangan sebelum di situ sudah dipejamkan. Nah, sampai situ baru habis itu dia bilang, kenapa Multazam itu agak berair Pak Ustaz? Itu bukan Multazam, itu belakang jamaah Afrika yang kotor. Yakinkan dulu buka mata bahwa itu Multazam, barulah kau berdoa di situ meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang langsung sembuh di Multazam namanya Qais. Qais ini jatuh cinta kepada Laila, maka disebut dia dengan Laila. Tahu semua. Laila Majnun. Majnun artinya gila. Laila tidak gila. Si Qaisnya gila-gila sama Laila, maka disebut dia dengan Laila Majnun. Maksudnya Qaisnya gila-gila. Gara-gara ayah Laila tak mau menikahkan dia. Lalu kemudian datanglah ayah Qais membawa ke samping Ka'bah, didoakan dan di Multazam sembuh dari gilanya. Tapi dia tetap bersair. Maka syair-syair Qais ini diceritakan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Mudzakirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, jadi kalau ada kesempatan berdoa di Multazam. Tak bisa di Multazam, cuma 2 meter lebih kurang dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, yang mau berdoa 2 juta orang. Bayangkan itu sempitnya. Maka kalau tidak bisa menempel ke situ, setentang dengan itu pun jadilah berdoa kepada Allah. Hajar Aswad, Multazam, pintu Ka'bah, Maqam Ibrahim. Nah, jadi untuk yang dataran itu memang banyak. Makanya kita selesai tawaf, kita sholat sunat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Tak bisa di belakang tuh, agak-agak ke belakang jadilah. Tidak bisa dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Bagi laki-laki yang sehat-sehat, yang kuat-kuat, yang mau berusaha, masuk ke dalam. Bagi yang tidak, jangan berkecil hati, karena ibadah bukan satu-satunya. Banyak ibadah yang lain. Ada tahajud, ada zikir, ada baca Quran, ada Hajar Aswad, ada Rukun Yamani, ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim. Nah, ini adalah tempat-tempat yang memiliki barokah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dari Al-Mahi Group. Apakah setiap melewati Safa dan Marwah membaca takbir? Ya. Naik ke atas bukit Safa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, shadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazama
habis itu baru turun lewat antara tiang hijau, Babelver, Barham, Mafu, Batakaram. Saking kan semangatnya melihat tiang hijau ini terbawa-bawa sampai ke Indonesia. Setiap lewat lampu merah, Babelver, Barham. Semangat luar biasa. Kenapa bertakbir di atas bukit Sofa? Kenapa bertakbir di atas bukit Marwah? Karena dulu di atas bukit Sofa ada patung laki-laki namanya Ishak. Di atas bukit Marwah ada patung perempuan namanya Nailah. Ishak dan Nailah ini maaf berzina, dikutuk menjadi batu. Batunya dinaikkan orang kafir musyrik ke atas Sofa, dinaikkan ke atas Marwah, lalu mereka mengelilingi patung di atas Sofa, di atas Marwah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, laksanakan ibadah haji dan umrah, ada keraguan di hati orang beriman. Ini perbuatan kita ini kok mirip macam perbuatan orang musyrik. Maka turunlah ayat itu, kita baca waktu mau naik ke atas. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah bukan patung Ishak dan Nailah. Patungnya sudah dihancurkan, dipukul, dipecahkan, berkeping, sudah tak ada lagi. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita aw i'tamara, siapa yang melaksanakan haji atau umrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka dia boleh berputar Safa Marwah, Safa Marwah. Fala junaha, boleh. Kenapa boleh? Karena dulu perbuatan itu merasa sungkan orang beriman melaksanakannya, menyerupai perbuatan musyrik. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Maka untuk menghilangkan bisikan-bisikan setan, naik ke atas itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu bapak kalau ada bisikan-bisikan gitu, suami kau kemana? Suami saya keluar kota. Itu dia, Allahu Akbar. Menghilangkan bisikan-bisikan. Nah, mandian Rafael, suami saya sudah meninggal, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi saya tidak pernah memimpikannya. Padahal saya rindu, karena mimpi tidak bisa di-request. Tidak bisa kita request mimpi. Saya banyak sekali orang datang jumpa saya mengaku mimpi. Saya mimpi sama Ustaz, saya mimpi sama Ustaz. Lama saya renung, gimana dia kok bisa mimpi? Rupanya sebelum tidur dia nonton YouTube, terbawa. Itu salah satu, terbawa ke alam sadar, terbawa ke alam mimpi. Itulah kenapa ulama selalu menyuruh baca Syama'il Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Tirmidzi. Kenapa? Karena Syama'il Muhammadiyah bercerita tentang rambut Nabi, kulit Nabi, senyum Nabi, darah Nabi, sendal Nabi. Sehingga kalau itu dibaca terus-menerus, masuk ke alam bawah sadar, bisa terbawa ke dalam mimpi. Berarti kalau nggak pernah mimpi, berarti apakah terlalu bahagiakah almarhum di sana, atau karena apa Pak Ustaz? Saya mimpi ketemu almarhumah ibu saya bisa dihitung beberapa kali. Malah orang lain yang mimpi. Datang jamaah jumpai saya, Ustaz, ya, saya mimpi ketemu emak Ustaz. Terus nampak saya rumahnya di surga, bagus, putih, cantik. Baru saya sadar, beberapa hari setelah saya meletakkan batu pertama masjid, rupanya sesuai dengan hadis Nabi, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Baru batu pertama, jadi belum selesai. Yang mimpi orang lain, bukan saya. Begitu juga ketika ada jamaah di Jakarta, Ustaz Somad, saya mimpi ketemu Habib Umar bin Hafiz. Saya lihat Ustaz berada di antara majlis Habib. Saya bilang artinya berarti saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pecinta zuriat Nabi. Karena kata ulama kalau kita mimpi
Istiqlal. Nah, jadi Allah bisa memperlihatkan kepada jamaah, Allah bisa lihat kepada ibu. Adapun dia bahagia atau tidak, maka kita disuruh husnul khawat. Kirimkan Al-Fatihah, kirimkan bacaan Quran, kirimkan doa, sependek-pendek doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Mudah-mudahan semua keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang ampuni Allah segala dosanya, diberikan tempat yang baik, yang layak, disatukan nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas Travel Malaysia. Apakah peranan seorang dai kepada mad'u? Dai saya berdakwah. Mad'u, Bapak Ibu jamaah yang menerima dakwah. Dai, mad'u. Apa peran dai kepada mad'u? Sekiranya yang berlainan sikapnya, saya dai, maka saya mesti menunjukkan apa yang saya cakapkan ini saya lakukan. Tadi yang saya cakapkan itu kan 5. Yang pertama, marilah kita berniat baik. Rupanya Ustaz Somad niatnya buruk. Alhamdulillah niat tidak kelihatan, niat dalam hati. Yang kedua, marilah sholat berjamaah di masjid. Rupanya saya selama saya umroh ini nggak pernah nampak saya Ustaz Somad itu. Mungkin pernah, cuma saya pakai masker. Yang ketiga, saya mengajak sholat sunnah. Ustaz sendiri tak sholat sunnah. Yang keempat, saya ngajak baca Quran. Ustaz sendiri tak baca Quran, tak baca surat Al-Kahfi, tak baca surat Yasin. Yang kelima, Ustaz dulu zikir, Ustaz sendiri tak berzikir. Nah, jadi bukan hanya sekedar cakap, omong doang, NATO, no action, talking only. Tapi kita juga melaksanakan dalam amal kita sehari-hari. Doakan supaya Ustaz Somad jangan hanya bicara, tapi juga mengamalkan segala yang dia sampaikan. 8 dari Asma Travel, usahakan apa hukum umrah berulang kali pada satu masa? Pagi pergi ke Tanjim, labbaik Allahumma umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Sore pergi ke Jirana, pakai ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Apa hukumnya berumrah berulang-ulang kali? Maka hukum umrah berulang kali dalam satu musim mustahab, dianjurkan. Siapa yang mengamalkan? Sahabat Nabi yang paling banyak umrah adalah Abdullah bin Umar. Itu sahabat Nabi yang paling banyak berumrah. Dari hadisnya mana? Al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapus dosa. Kok kenapa banyak kali umrah? Dosa aku lebih banyak lagi daripada umrah Pak Ustaz. Kok kenapa banyak kali umrah? Umrah yang pagi tadi untuk almarhum ayah saya, umrah yang sore untuk almarhum ibu saya, umrah yang malam saya laksanakan untuk nenek saya. Maka dihadiahkan pahala umrah untuk almarhumah, hukumnya boleh. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi melaksanakan haji. Labbaik Allahumma syukrumah. Saya menghajikan syukrumah. Nabi tanya, kau hajikan syukrumah? Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan syukrumah. Kalau haji boleh, maka umrah pun boleh. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Wa itu waw ataf. Artinya kalau haji boleh dihadiahkan pahalanya, maka umrah pun juga boleh. Begitu kata ulama yang saya ambil dari Fatwa Al-Azhar, fatwa Al-Azhar, tempat kami belajar dulu di Al-Azhar. Kondisi seperti apa pada umroh orang yang masih hidup? Orang yang sudah meninggal dunia jelas bisa diumrohkan. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Boleh umrohkan orang hidup yang sakit keras. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi datang melapor, ya Rasulullah, ayah saya di kampung, kalau didudukkan di atas onta jatuh, tulang belakangnya tak bisa berdiri. Waktu itu naik onta, tak bisa dia, sakit keras di kampung sekarang, maka boleh dibadalkan.
digantikan. Labbaik Allahumma umrahan fulan bin fulan. Aku umrahkan fulan bin fulan. Dengan syarat sakit keras yang tidak bisa ke Baitullah. Boleh. 9. Dari cahaya hati. Ustaz Okri, jika kita ke Taif, apakah wajib kita tawaf wada? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, tawaf wada karena dia keluar dari kota Makkah, masuk ke tanah halal, melewati miqat, maka setiap keluar itu tawaf wada. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak tawaf wada karena dia belum pulang ke kampung halaman. Dia hanya ke Taif, habis itu dia masuk lagi, maka dia tidak tawaf wada. Tawaf wada itu hanya pada orang yang sudah selesai rentetan ibadah dan pulang untuk selamanya. Saya sampaikan dua-dua ini supaya tidak bingung. Nanti kalau ada ustaz yang mengatakan tawaf wada, berarti dia pakai pendapat pertama. Kalau ada yang mengatakan tidak perlu tawaf wada, berarti dia pakai pendapat yang kedua. Dua-duanya ijtihad ulama, dua-duanya boleh dipakai. Kalau gitu saya nggak tawaf wada apa Ustaz? Boleh. Kalau gitu saya tawaf wada apa Ustaz? Boleh. Asal jangan berkelahi sampai ke Taif. Sampai ke Taif pulang dari Taif masih berkelahi gara-gara itu. Yang terakhir, Habibi Travel. Mana yang afdal? Membiayai orang umrah atau umrah untuk sendiri dan berkali-kali? Ini nyindir saya nampaknya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang kepada diri sendiri. Kalau saya suka air ini, maka saya juga suka kalau air ini ada di tangan saudara saya. Kalau saya suka cincin ini, maka saya suka juga kalau cincin ini ada di tangan saudara saya. Kalau saya suka ke Masjidil Haram, maka saya juga suka kalau saudara saya itu sampai ke Masjidil Haram. Itulah puncak iman. Dari saudara yang belum berangkat, menggali kubur, anak yatim, tukang mandikan jenazah, orang yang susah, lalu kemudian ditolong dia, dikasih dia makan, diberangkatkan, melihat dia ke tanah suci, meleleh air matanya, bahagia kita. Maka kata Nabi SAW, perbuatan baik kau kasih dia pakaian. Tak bisa kasih pakaian, kau kasih dia makan. Tak bisa kasih makan, idkhalus surur, membahagiakan hatinya. Maka memberangkatkan umroh adalah puncak dari kebahagiaan. Makan, pakai, hotel, pesawat, Madinah, Makkah, tawaf, sa'i. Sedangkan kita tak melaksanakan. Cuma sekali yang wajib. Yang berikutnya adalah sunnah-sunnah. Saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Qori-qori'ah 100 orang berangkat. Kemarin waktu di Madinah pas sarapan ketemu anak-anak yatim, diberangkatkan juga. Maka mudah-mudahan ada yang video di masjid, mohon maaf tunanetra, diberangkatkan juga. Mudah-mudahan umat Islam semakin banyak yang dibukakan pintu rezekinya, makin banyak saudara kita yang bisa diberangkatkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah hanya jawab kita pada pagi hari ini.